Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikul Menta. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengendalian internal yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir atau UAS dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Nantinya, seluruh data dari suatu bagian akan diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Dalam hal audit internal, auditor memastikan laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan SAK atau belum. Tujuan sistem pengendalian internal yaitu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan, mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat, mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan, mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Tugas dan tanggung jawab sistem pengendalian internal dalam audit yaitu menyusun dan melaksanakan rencana internal tahunan, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut terhadap direktur utama dan dewan komisaris, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atas perbaikan yang telah disarankan, berkoordinasi atas aktivitas pekerjaan audit internal dan eksternal untuk menghindari duplikasi, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan sistem teknologi informasi sesuai dengan kebijakan perseroan. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan dan akuntansi. Menguji ketaatan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di perseroan dan entitas anak perseroan. Ruang lingkupnya yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal umum, termasuk kebijakan direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Risiko-risiko teridentifikasi dan dikelola dengan tepat. Informasi yang signifikan mengenai operasi dan manajemen keuangan bersifat akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Tindakan seluruh karyawan telah sesuai dengan hukum, kebijakan, standar, dan prosedur yang berlaku. Sistem pengendali internal berjalan secara efisien, efektif, dan terlindungi secara cukup. Seluruh program, perencanaan, dan tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem manajemen anti penyuapan di perusahaan terpelihara secara efektif dan patuh kepada ketentuan perusahaan sendiri dan atau hukum dan peraturan lain yang berlaku. Konsep pengendalian internal yaitu pengendalian internal memiliki tujuan dalam laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi tumpang tindih. Pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses pengembangan dalam akuntansi. Pengendalian internal ini adalah langkah yang komprehensif dan terintegrasi serta tidak ditambahkan dalam infrastruktur perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.